Selamat datang. Semakin dekat, semakin dingin. Kekepelan di telinga kiri dan kanan. Dia sudah tahu kau sedang mendengarkan. Dia ada di balik bahumu. Selamat datang di Mak Ronda Horror Story. Jangan bernapas terlalu keras. Cerita ini sudah dimulai. Hei, Maronda nih. Hayu meronda yuk. Kalau aku tuh punya pengalaman pribadi ya. Jadi sampai dulu security kantor tuh selalu bilang, "Mbak, jangan pakai baju merah ya," gitu. Karena aku juga bingung kan tadinya awal, "Kenapa sih, Pak?" "Udah ya, Mbak, pokoknya Mbak nurut aja." Gitu. Nah, pernah suatu pagi tuh aku dateng sampai kantor tuh masih agak sepi. Nah, aku tuh suka banget kalau sholat duha itu aku tuh ada di lantai 3. Aku pilihnya di lantai 4. Lantai 4 itu lebih sepi. Aku sholat di situ sebenarnya tuh tempatnya itu agak nyempil sih. Cuman saya senang aja kalau situ kayaknya lebih sendiri aja gitu kalau lagi sholat. Pas saya saya masuk ke kamar mandi, ternyata ada teman saya di dalam udah duluan. Terus dia kaget bengong ngeliat saya. "Kok kamu ada di sini? Tadi bukannya udah ke kamar mandi?" katanya gitu. Saya bingung kan. Saya baru datang, saya baru ke kamar mandi. Saya bilang, "Tadi udah ke kamar mandi, saya tanya kamu diem aja." Cuman gitu doang. "Oh, bukan saya kali," saya gitu. Udah saya langsung wudhu di situ. Saya wudhu, terus habis itu saya sholat berdua sama teman saya. Dia masih ngeliatin saya aja gitu. Saya tanya, "Emang tadi pakai bajunya apa?" "Sama persis sama yang kamu pakai sekarang." Gitu. Merah. Ya, merah. Terus habis itu, "Kamu lihat kakinya nggak napak?" Saya cuma bilang gitu. Itu siang padahal. Siang, pagi. Oh, pagi. Sekitar jam 7:30 lah, 7:30. Mereka ini tuh nggak ini. Nggak tahu siang mau. Iya. Keluar Udah aja. tuh ya, udah kejadian yang pertama. Terus kejadian lagi ada yang satu lift sama saya gitu. Dan dan dia kadang-kadang security suka ngelihat sekilas kayak saya keluar dari lift tapi saya langsung ke lantai 4 padahal saya belum datang. Sampai dibilang, "Mbak, pokoknya jangan suka pakai baju merah, please." Karena kalau Mbak udah pakai baju merah kemarin, dia seperti kayak nunjukin lagi. Oh, udah tuh abis itu kantor kami pindah ke BSD. Nah, di BSD ada lagi kejadian. Tadinya teman-teman saya berpikir udah selesai ya masalah teror kamu ya, katanya gitu, teror yang mirip sama kamu gitu kan. Sampai udah, "Nih beneran kamu nggak sih?" gitu, sampai ngeliatin kaki. "Iya beneran," sampai kayak gitu. Pas di kantor yang baru, jadi ada teman kita tuh makan siang. Lagi jam makan siang, dan aku kebetulan makan siang tidak di kantin karena bosan saya keluar gitu. Nah, teman saya merasa pada saat makan siang itu bareng sama saya, ngobrol sama saya, ketawa sama saya. Terus tiba-tiba dia keluar dari kantin, saya baru pulang dari luar gitu, dia bengong. "Mbak, tadi kan kamu makan sama saya, mau makan lagi?" "Enggak,
saya dari luar, saya bilang itu, saya nggak makan sama kamu. Tadi saya makan sama kamu Mbak, kita ketawa-tawa, cekakak-cekik. Jadi dari semua orang di kantor itu hanya dirimu, Mbak Didi, Iya. yang menyerupai. Iya, sampai teman-teman tuh apalagi kalau udah malam itu sampai ngeliat ini saya apa bukan kalau dari belakang, karena saya tuh termasuk yang pulangnya paling malam. Karena tim saya itu paling malam dan saya adalah perempuan satu-satunya di satu tim itu. Jadi mereka, ini saya apa bukan? Ini saya apa bukan? Apalagi kalau udah di musola saya sendirian. Ini yang sholat saya apa bukan gitu. Apalagi kalau udah sholat isya yang udah notabene itu udah mulai sepi, ataupun maghrib, karena rata-rata saya per lantai ada musola tapi di bawah tuh ada masjid, tapi per lantai itu karena ada musolanya, dan itu saya suka kalau misalnya nggak sempat ke masjid di musola. Nah itu mereka ini saya bukan gitu kan, sampai dipastiin gitu, karena kau udah nyampe sini ya ngikut ya gitu. Jadi itulah sih yang apa namanya agak-agak saya bilang, ini kenapa sih? Saya bilang, udah deh jangan ngikutin saya terus, saya nggak ganggu kamu kok. Saya sampai kayak gitu, udah itu aja sih. Cuman security sampai pindah kantor pun bilang, Mbak jangan pakai baju merah ya. Udah itu aja, sampai sekarang saya nggak berani pakai baju merah. Oh jadi miripnya kalau pakai baju merah doang. Seringan deh pakai baju merah. Tapi maksudnya kalau lagi pakai warna lain, Kalau Mbak pakai warna aku lain, nggak tahu, cuman katanya tuh sering banget dia maksudnya merah. Karena mungkin merah adalah salah satu warna favoritnya. Mungkin. Seperti itu. Jadi mereka itu kan bentuknya energi kan. Nah, sometimes energi itu ya namanya energi ya. Dia bisa muncul atau manifestasi menjadi apa yang ada di situ. Seperti itu. tuh kalau kayak gitu tuh namanya kodam bukan sih Mbak? Aku sering kan ya nonton apa di Netflix gitu ya. Ada juga tuh apa kayak jin ifrit ya, yang dia suka tuh sama, misalnya dia suka sama dirimu, jadi dia itu menyerupai gitu. Serem juga, aku merinding gitu aku ya. Enggak juga sih, kadang itu kan dari resonan energi ya. Jadi kalau misalnya memang makhluk itu ada di sana udah lama, energi dia cukup kuat, dia bisa saja mengikuti atau menyerupai hal-hal lain. Jadi kita melihatnya seperti hal tersebut. Seperti itu. Ini yang aku tahu sih ya. Kalau dunia perjinan sih bukan ladang gua sih. Jadi kalau soal itu gua nggak tahu. Nah, gue juga mau sharing nih dikit. Ini udah cerita lama ya. Cerita kira-kira beberapa tahun ke belakang, udah lama banget lah. Jadi ini sih tentang partner aku, pasangan aku. Waktu itu dia masih residensi di rumah sakit umum lah, salah satu rumah sakit umum. Namanya kalau dokter residensi itu kan dia harus sip-sipan ya kerjanya, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Nah waktu itu dia kebagian jaga malam di bangsal khusus rawat inap ICU ceritanya gitu. Nah pada saat itu udahlah itu dia ngeliat nih ada bed rumah sakit itu lagi masuk nih in hurry gitu kan, buru-buru tuh masuk, jadi kayak gawat darurat gitulah, gawat darurat masuk. Ada suster, ada dokter yang nanganin, udah masuk masuk ke ruangan tindakan gawat darurat. Karena cuma ngelewatin ruangan dia doang, dia cuma lihat apalah itu kan, dia nggak tahu. Udah selesai di situ, dia jalan lah mau ke ruangan ICU tempat dia bertugas atau berdinas. Jadi dari satu ruangan ke ruangan lain tuh dia ngitar gitu kan, muter. Itu malam-malam, dan kejadian itu kalau nggak salah dia cerita itu malam Kamis malam Jumat ceritanya. Pas banget lagi ya malam Jumat. Kamis malam Jumat. Dia udah jalan, ada pasien. Dok, saya mau nyari ruangan ini di mana gitu. Maksudnya ruangan ICU. Ternyata itu adalah salah satu keluarga dari pasien yang tadi. Yang lagi buru-buru ada tindakan gawat darurat. Terus dia bilang, oh ya sebelah sana ya. Oke, jalan lah. Terus bisa dia jalan lagi. Dia harus ngambil beberapa alat medis kan.
Terus dia mau balik tuh ngambil, dia mau balik lagi ke stasiunnya dia. Pas dia jalan balik, dia lihatlah ada ibu-ibu tua, udah sepuh gitulah ya. Kayak orang bingung nyariin gitu. Terus dia tuh ngeliat si dokter, maksudnya lihat partner aku ini. Ya, dia juga ngeliat dan dia cuman senyum aja gitu. Nah, pas senyum balik ke si ibu ini langsung kayak ngeliatin, kok senyum, mungkin gitu kali ya. Tapi Lihat itu saya gitu ya. Kok ngeliat saya. itu berarti bukan manusia. Nah, Ibu ini. saat itu partner aku nggak tahu sama sekali. Ya dia kan masih dokter muda, masih awal-awal tahun pertama residensi. Namanya Iya. awal-awal tahun pertama residensi itu kayak apa ya, kayak kindergarten club gitu loh. Iya. Iya. Experience-nya masih kurang, masih baru lah, masih newbie lah. Udahlah. Karena dia disenyumin balik sama si ibu itu. Karena ibu-ibu tuh ngeliat dia juga, ibu-ibu tua itu. Akhirnya ibu itu nyamperin dia dan dia berhenti. Ya Bu, karena dia merasa disamperin, jadi otomatis dia ngomong dong, iya Bu, ada yang bisa saya bantu. Terus ibu itu bilang gini, nah, ibu itu nggak ada, sepatunya satu nggak ada. Jadi memang dia jalan tanpa sepatu satu. Sepatunya satunya ada di kakinya, yang satunya nggak ada. Jangan ditanya dia ngambang atau enggak, karena jawabannya dia tidak mengambang, saudara-saudara. Sama seperti kita nginjek juga, kelihatan berjalan juga, kelihatan nyata juga. Berarti nggak semua mereka yang halus itu halus. Iya, yang nggak kelihatan. Iya, yang nggak kelihatan itu Sepertinya ngambang, begitu, ya. karena kalau menurut experience dia tidak melihat itu ngambang. Mungkin kalau lihat itu ngambang, dia pertama kali duluan langsung kabur kali ya, karena dia masih dokter baru juga kan. Tapi dia seperti kita aja biasa, cuman dia kayak orang kebingungan ini, ibu-ibu ini. Nah, saya satu sepatu saya nggak ada katanya. Karena dia nunjuk ke bawah. Jadi otomatis Lihat ke bawah. si Koko ngeliat dong ke bawah. Oh iya, hilang ya Bu. Ya, si Koko juga dengan polosnya menjawab seperti itu ya. Hilang ya Bu. Ibu dari mana? Ada yang saya bisa bantu? Keluarganya di mana? Ibu pengunjung atau pasien mau berobat? Wajar dong. Tapi yang si Koko lupa itu sudah jam 10 malam. Nggak mungkin ada berapa. Gak mungkin ada berobat. Kecuali IGD, gawat darurat. Which is IGD itu beda wing. Ini kan sudah wingnya untuk ICU. Iya. Bukan wingnya IGD. Terus ibu itu bilang, saya nggak tahu, saya kok bisa ada di sini. Tadi saya sama anak saya. Tapi anak saya udah jalan duluan. Sepatu saya hilang, saya nyari sepatu saya. Kata ibu itu begitu. Oh ya udah ibu, coba saya bantu. Ibu tadi dari mana? Dari sana. Nunjuknya ke arah wing ICU. Oh, dari sana. Iya. Oh, tapi si Koko tidak berpikiran macam-macam. Dia berpikir, oh keluarga pasien nih. Oh iya Bu, coba saya anterin. Saya Mereka telah pergi. Namun kisahnya masih merayap di kegelapan. Terima kasih telah menemani malam ini. Sampai bertemu. Mereka telah pergi, namun kisahnya masih berbisik. Dari kegelapan.
Terima kasih telah menemani malam ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Makronda Horror Story. Jangan pergi.